Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wala hawla wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dari Allah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kajian kita surat Al-A'raf yang lalu kita membacakan ayat 131 yang merupakan kelanjutan dari 130. Fir'aun ketika sudah disadarkan, didakwai, dijelaskan, dinasehati, tetapi masih berlanjut dengan kezalimannya, dengan keangkuhannya, dengan kecongkakannya. Apa yang terjadi? Allah tegur. Tegurnya dengan apa? Allah tegur dengan apa? Dengan paceklik berkepanjangan. Walaqad akhadna ahla fir'auna bis-sinina wa naqsim minats tsamarat. Paceklik berkepanjangan, kurangnya buah-buahan, makanan dan seterusnya. Apa kata Allah? La'allahum yadhakkarun. Biar sadar. Biar sadar. Tapi tetap saja tidak sadar apa yang Allah perbuat. Tetap saja tidak sadar. Tetap saja dengan kezalimannya, kecongkakannya, Allah cabut itu tegurannya, dan sebagai ganti paceklik berkepanjangan itu Allah jadikan mereka berlimpah dengan kenikmatan. Kekeringan, paceklik, kelaparan itu Allah hilangkan, Allah ganti dengan kelapangan, kemakmuran, kenikmatan. Apa yang terjadi? Yang terjadi menjadi-jadi. Yang terjadi menjadi-jadi, tidak bisa melihat itu adalah kenikmatan yang harus disyukuri. Tidak bisa melihat, tetapi justru mengatakan qalu lana hadhihi, ayat 131. Qalu lana hadhihi. Mereka mengatakan ini semua karena kepintaran kita. Ya pantaslah, kita hebat, kita upayanya keras. Awalnya paceklik berkepanjangan bisa kita singkirkan, sekarang ganti dengan kekayaan. Kita ini hebat. Tapi kemudian Allah tegur lagi, sehingga mereka merasa kesulitan. Nah, juga gak bisa sadar. Ini memang orang-orang yang hatinya wangkot, alot, kolot, bolot gitu ya. Jadi gak bisa sadar, malah bertatoyur kepada Musa. Ini gara-gara Musa, sial. Jadi menyandarkan nasib yang malang, kesulitan kepada Musa gara-gara Musa pembawa sial. Maka Allah bantah. Ala innama ta'iruhum indallah. Ketahuilah sesungguhnya nasib mereka yang demikian itu indallah, urusan Allah, enggak ada kaitannya dengan Nabi Musa. Sekaligus ini ayat merupakan dalil tidak ada tatoyur. Tidak ada sesuatu apapun yang menjadikan sial, apapun di sekitar kita. Apapun di sekitar kita, kemudian kita merasa sial gara-gara ini, gak ada. Gak ada. Wah, gara-gara rumahnya menghadap ini sial, ubah rumahnya menghadap mana, gak ada. Wah, gara-gara apa? Gara-gara makanya sial, gak ada. Tatoyur itu haram dan merupakan kesyirikan. Ini sekaligus dalil haramnya tatoyur. Fir'aun bertatoyur kepada Musa
dipandang ya Musa sebagai penyebab sial, maka Allah bantah. Semuanya itu semua itu urusan Allah, enggak ada kaitannya dengan Nabi Musa. Walakinna aktsarahum la ya'lamun, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Ai falidzalika qalu ma qalu. Jadi di dalam siasadi disebutkan, tetapi kebanyakan mereka tidak berilmu, tidak mengetahui, tidak berilmu. Akhirnya berucap asal ucap. Ini yang dimaksud, ya. Kebanyakan mereka tidak mengetahui, maksudnya kebanyakan mereka tidak berilmu. Jadi ucapannya asal ucap, ucapannya asal ceplos. Masa Musa dipandang sebagai penyebab sial? Ini ngomong asal asbun, asal bunyi. Maka sekaligus ayat ini menegur kita, jangan asbun, jangan asal bunyi. Di sini Allah menegur Fir'aun dan pengikutnya, walakin aktsarahum la ya'lamun, tapi kebanyakan mereka tidak berilmu sehingga ngomong asal nyeplos. Kata Syekh Sa'di, falidzalika qalu ma qalu. Makanya mereka ngomong apa yang mereka ngomong, asal ceplos. Nah, sekarang kita lanjutkan ayat yang berikutnya 132. Wa qalu mahma ta'tina bihi min ayatin litasharona biha fama nahnu laka bimu'minin. Dan mereka berkata kepada Musa, bukti apapun yang engkau bawa kepada kami untuk menyihir kami, kami tidak akan beriman kepadamu. Wa qalu mubayyinina li Musa annahum la yazaluna wa la yazuluna an batilihim. Mereka mengatakan kepada Nabi Musa bahwasanya diri mereka tidak akan pernah berhenti, justru akan terus menerus di dalam kebatilan mereka. Mahma ta'tina bihi min ayatin litasharona biha fama nahnu laka bimu'minin, ay qad taqarrara indana annaka sahir famahma ji'ta bi ayatin jazimna annaha sihrun fala nu'minu laka wala nusaddiq wa hadha ghayatu ma yakunu minal inad ay yablugha bil kafirina ila an tastawiya indahum al halat sawaun nazalat alaihimul ayat aw lam tanzil. Kami sudah dari awal memandang kamu itu tukang sihir, wahai Musa. Dari awal kami memandang bahwasanya kamu itu tukang sihir. Kami yakin betul kamu tukang sihir. Meskipun kamu menunjukkan apa dan apa yang merupakan perkara-perkara di luar nalar akal, tetap kami memandang itu sihir. Tetap kami memandangnya sihir. Maka selama-lamanya kami tidak akan mengikuti kamu. Selama-lamanya kami akan terus berhadapan dengan kamu. Fama nahnu laka bimu'minin, tidak mungkin kami beriman kepada kamu. Jadi mainnya main pokoknya. Jadi ayat ini adalah ayat menginformasikan kepada kita bahwasanya Fir'aun dan pengikutnya itu mainnya pokoknya. Pokoknya kamu salah ya salah. Meskipun gimana pokoknya kamu salah. Pokoknya kamu salah. Padahal ayat-ayat yang sebelumnya kita sudah bacakan berapa yang tobat, yang mereka adalah tukang sihir yang dikumpulkan oleh Fir'aun, berapa yang tobat. Ibnu Katsir mengatakan 70.000 tukang sihir tobat. Tetapi itu bukan merupakan wasilah,
untuk mereka dapat hidayah. Jadi kekeh dengan kebatilan. Kenapa? Main pokoke. Mari kita merenung. Kalau pada diri kita main pokoke, ya selama-lamanya kita tidak akan pernah menerima kebenaran, mesti mental. Soalnya main pokoke. Sampai kemudian ada kata-kata, kalau Pak Kiai Fulan mengatakan langit kuning, saya pun harus mengatakan langit kuning. Pokoknya kata Kiai Fulan mesti benar. Ya akhirnya nggak bisa melihat kebenaran kalau sudah main pokoknya. Jadi ayat 132 ini renungan kita, jangan pokoknya. Wong kita ada akal. Wong kita ada akal, jangan main pokoknya. Coba dilihat, dipelajari. Jangan main pokoknya. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Allah tegur lagi. Masya Allah, ini karena Allah Al-Halim. Apa susahnya bagi Allah? Ini kok orang susah sekali ya. Allah binasakan. Apa yang susah bagi Allah? Tetapi kita memahami Allah menyatakan dirinya punya nama Al-Halim. Meskipun dosa kayak apapun, masih Allah tunda hingga saat yang telah Allah tetapkan. Sehingga terus dibiarkan, dan Allah masih beri kesempatan agar sadar. Itu namanya Allah Al-Halim. Jadi di sini tegur lagi. Kira-kira nanti menjadi sadar apa tetap menjadi-jadi? Kita lihat ayat 133. Ayat 133. فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آيَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ. Maka kami kirimkan kepada mereka topan, belalang, kutu, katak dan darah. Air minum berubah menjadi darah sebagai bukti-bukti yang jelas, tetapi mereka tetap menyombongkan diri dan mereka adalah kaum yang berdosa. Farsalna alaihim, kami kirimkan kepada mereka Fir'aun dan pengikutnya. Allah kirimkan apa? Tufan. Yang pertama angin topan, wal jaroda belalang, wal kummala kutu, wal dhafadi'a kodok katak, waddama darah. Ayatim mufassalat, semuanya itu masing-masing sebagai ayat-ayat tanda kebesaran Allah, mufassalatin yang menjelaskan kepada mereka betapa Musa alaihissalam dan apa yang dibawa itu benar-benar utusan Allah, benar-benar dari Allah. Tetapi tetap aja fastakbaru, mereka menyombongkan diri, wa kanu qauman mujrimin, mereka adalah kaum pendosa. Farsalna alaihim at-tufan ay al-ma' al-kathir alladhi aghraqa asjarahum wa zuru'ahum wa darra bihim dararan kathiran. Kata Syekh Sa'di, tofan, angin yang sangat kencang, angin topan, ya, kita biasa mengatakan topan, bahasa Arabnya tufan, ya. Angin yang sangat kencang, yang sangat gede, yang menjadikan mereka tenggelam. Yang menjadikan mereka tenggelam. Angin ini bawa air yang menjadikan mereka tenggelam, menenggelamkan pohon-pohonnya, menenggelamkan tanaman-tanamannya, sehingga menjadikan mereka dalam kondisi yang sangat malapetaka. Wa darra bihim dararan katsiran. Kerugiannya sangat banyak sekali. Habis
dibinasakan oleh angin topan. Datang kepada Nabi Musa, mau berharap apa? Hancur oleh angin topan. Berharap meminta kepada Nabi Musa sekiranya mau memohon kepada Tuhannya, nanti kami akan beriman dan orang-orang Bani Israel akan dikembalikan kepada Musa. Nabi Musa berdoa, topan dihilangkan, pengaruh-pengaruh topan hilang, hidup normal. Apa kemudian sadar? Enggak. Allah kirim yang berikutnya, belalang. Wal jarad, belalang, fa'akala thimarahum wa zuru'ahum wa nabatahum. Tanaman-tanaman mereka, buah-buahan mereka, pohon-pohon mereka, semuanya belalang di mana-mana. Nggak panen, hancur. Mau makan apa? Di mana-mana belalang. Mungkin sebagian jamaah nggak terbayang, kok belalang bisa begitu? Iya, kalau belalang 1-2 indah, menjadikan taman itu indah. Taman kalau nggak ada belalangnya masih kurang indah. Tapi kalau belalangnya di mana-mana belalang, yang petani udah merasakan gagal panen. Soalnya belalangnya banyak sekali. Nah, demikian pula dikirim belalang menjadikan malapetaka yang kedua setelah sebelumnya topan. Sadar apa enggak? Datang kepada Nabi Musa. Musa, berdoa kepada Tuhanmu, nanti kami beriman, Bani Israel tak kembalikan kepada kamu. Nabi Musa berdoa, diangkat itu ujian. Apa sadar? Enggak sadar. Allah kirimkan yang berikutnya apa? Kumal, kutu. Di mana-mana kutu. Di mana-mana kutu. Tahu kutu? Kutu tahu kutu? Tumo. Itu bukan 1-2 di rambut, di mana-mana. Jadi menyebalkan sekali, menyakitkan sekali, gatal-gatal dan yang lainnya, kudigen dan yang lainnya. Kemudian datang Nabi Musa. Nabi Musa berdoa, hilang. Apa sadar? Enggak sadar. Masya Allah. Allah dengan halimnya masih memberikan kesempatan. Allah kirim tofati kodok. Famala'at au'iyatuhum, kodok ini memenuhi bejana-bejana mereka. Ambil piring kodok, ngambil panci kodok, buka baskom kodok. Kalau waktu itu sudah ada kulkas, buka kulkas kodok. Ini belum ada kulkas waktu itu. Di mana-mana kodok. Maka sangat menyakitkan mereka. Di mana-mana kodok. Di kasur kodok. Di saku kodok. Di mana-mana kodok. Kalau kodoknya itu kodok musim hujan saja, kayak Thaibah awal-awal dulu. Kalau habis hujan kan asik sekali ya. Tungkek itu asik sekali. Jadi menemani saya yang masih berdua, belum ada Robit itu kan. Oh iya, ya tempatnya deh. Itu awal-awal Thaibah dulu. Tapi kalau kodoknya di mana-mana kodok. Nah, ini menyakitkan. Datang kepada Nabi Musa, sekiranya hilang, berdoalah kepada Tuhanmu Musa, kami akan beriman dan Bani Israel akan kami kembalikan kepada kamu. Apa yang terjadi? Nabi Musa berdoa, hilang semuanya. Apa sadar? Enggak sadar. Ini manusia merkah apa gitu ya? Enggak sadar-sadar. Allah kirimkan yang berikutnya, darah. Wadama, darah. Imma ayakuna ru'af,
Ada penafsir yang mengatakan darah itu yang dimaksud mereka mimisan terus. Ada yang mentafsirkan demikian. Ru'af, jadi mimisan terus. Au kama qala katsiru minal mufassirin anna ma'ahum alladhi yashrabun in qalaba daman fakanu la yashrabuna illa daman wa la yadbahuna illa bidam. Tapi kebanyakan mufassir menjelaskan darah yang dimaksud di sini airnya berubah menjadi darah. Enggak ada air. Masuk kamar mandi darah, bau amis. Sungai Nil yang merupakan sungai kebanggaan, sampai Fir'aun mengatakan, alaysa li mulku Misra wa hadhil anharu tajri min tahti. Bukankah aku ini penguasa Mesir dan sungai Nil ini mengalir di bawah kekuasaanku? Karena sungai Nil adalah sungai yang sangat diandalkan. Darah. Jadi darah sebesar itu mengalir darah dan amis. Mau minum darah, masak darah. Fakanu la yashrabuna illa daman. Mereka enggak minum kecuali yang diminum adalah darah. Wala yadbahuna illa bidam, dan tidak memasak kecuali dengan darah. Jadi darah. Jadi kita bayangkan gimana kondisinya ya. Di mana-mana darah. Dan datang kepada Nabi Musa, berdoa kepada Tuhanmu ya Musa, kami akan beriman dan Bani Israel akan kami kembalikan. Tetap aja fastakbaru, mereka tetap menyombongkan diri, padahal ayat-ayatnya telah gamblang. Sekarang nggak gamblang bagaimana? Satu persatu dirinci coba. Sampai di ayat ini disebutkan ayatin mufassalat. Masing-masing merupakan ayat yang jelas. Ya ini Nabi Musa berdoa hilang. Datang lagi Nabi Musa berdoa hilang. Datang lagi Nabi Musa berdoa hilang. Apa ayat yang tidak sangat terperinci dan sangat gamblang? Tetapi kenapa tidak bisa memenuhi janji? Kenapa tidak bisa memenuhi janji? Kan janjinya akan beriman dan akan mengirim Bani Israel kepada Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Seperti di dalam ayat yang berikutnya nanti kita baca, itu janjinya akan beriman dan akan mengembalikan Bani Israel kepada Nabi Musa. Kenapa nggak bisa memenuhi janji? Dan ayat-ayat menyaksikan sendiri, tapi nggak bisa beriman. Berbeda dengan Nabi Ibrahim. Coba kita renungkan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim beriman kepada Allah dengan keimanan yang kuat. Maka Nabi Ibrahim memohon biar keimanannya lebih kuat lagi. Biar keimanannya lebih kuat lagi. Apa Nabi Ibrahim memohon? Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam memohon di dalam ayat 260. Wa idh qala Ibrahim rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Dan ingatlah tatkala Ibrahim mengatakan Rabbi, ya Allah ya Tuhanku, arini, perlihatkanlah kepadaku kaifa tuhyil mauta, bagaimana engkau menghidupkan sesuatu yang mati. Allah bertanya, qala awalam tu'min, Ibrahim, kamu gak percaya, kamu gak beriman? Qala bala, saya beriman ya Allah. Walakin liyatma'inna qalbi, tapi aku pengen hatiku biar lebih tenang lagi, pengen lebih kuat lagi ini iman. Jadi imannya sudah kuat, pengen lebih kuat lagi. Kemudian Allah kabulkan, melihat dengan matanya langsung. Qal, kata Allah, fahudz arba'atam minat thairi, ambil 4 burung.
Fasurhunna ilaika. Burung itu dicincang-cincang dan dagingnya dicampur-campur, diaduk-aduk. Jadi 4 burung disembelih, disisakan kepalanya. Selebihnya dicincang-cincang, dicampur-campur, entah mana merpati, entah mana ini. Yang jelas 4 macam burung dicincang-cincang, dagingnya dicampur aduk. Tsumma ja'ala ala kulli jabalin minhunna juz'a. Taruh di gunung. Ini satu bagian, daging yang dicincang-cincang yang dicampur tadi. Tsummad'uhunna ya'tinaka sa'ya. Setelah itu nanti Ibrahim kamu panggil, merpati. Kepala merpatinya pegang, merpati. Langsung hidup. Pegang kepala apa misalnya nama burung? Apa? Cucok rowo. Cucok rowo, pegang kepala, cucok rowo, prit, langsung hidup. Sampai 4-4-nya hidup. Kemudian Nabi Ibrahim bertambah keyakinannya, bertambah keimanannya. Keimanan yang sudah kuat, tambah kuat dengan melihat langsung. Lain lagi dengan Musa dan pengikutnya. Nyata-nyata melihat ayatin mufassalat. Yang digarisbawahi ayatin mufassalat, itu digarisbawahi. Ayatin mufassalat, ayat 133. Ayatin mufassalat, ada berapa macam tadi? Mereka menyaksikan sendiri. Yang pertama apa? Taupan, melihat sendiri, dihilangkan dengan doanya Nabi Musa. Apalagi yang berikutnya, jarod, belalang, menyaksikan sendiri di mana-mana belalang. Nabi Musa berdoa, hilang. Jadi menyaksikan sendiri. Tapi bukan bertambah kuat imannya sebagaimana Nabi Ibrahim yang melihat langsung, itu adalah tanda kebesaran Allah. Tapi ini malah menjadi-jadi. Nah, kita itu berharap seperti Nabi Ibrahim. Kita itu berharap seperti Nabi Ibrahim. Ada kalanya dengan suatu fenomena yang kita saksikan langsung, kemudian langsung hati tersentuh, Allahu Akbar. Nah, itu namanya tersentuh langsung. Kemudian meningkat ubudiyah kita karena imanannya tambah kuat. Atau tidak melihat langsung karena memang Allah tidak kehendaki melihat langsung. Tetapi apakah berita-berita itu tidak bisa dijadikan pelajaran? Harus bisa dijadikan pelajaran sehingga kemudian meningkat keimanannya. Meningkat keimanannya. Jangan seperti Fir'aun dan pengikutnya, ayatin mufassalat, gamblang, dengan mata melihat, hilang dengan doanya Nabi Musa. Yang lainnya menimpa, kemudian hilang dengan doanya Nabi Musa. Sampai berapa? Tetap sombong dari kebenaran. Wa kanu qauman mujrimin. Demikianlah orang-orang pendosa. Apa tafsirnya di sini? Syekh Sa'di mentafsirkan bagaimana? Wa kanu qauman mujrimin. Falidzalika aqabahumullahu ta'ala bi an abqahum 'alal ghayyi wad dhalal. Itulah hukuman dari Allah untuk mereka, di mana Allah biarkan mereka dalam kesesatan dan kelalaian. Hukuman dari Allah. Yang kita takutkan kan ini. Yang kita takutkan ini, ada kebenaran, kita lewatin saja, tidak dijadikan suatu renungan. Datang kebenaran, kita lewatkan begitu saja, nggak gubris sudah. Akhirnya kebenaran dianggap biasa, hambar. Akhirnya apa? Kebenaran dan kesesatan sesuatu yang nggak bisa dibedakan. Ulahnya siapa? Ulahnya sendiri. Dan kalau kita membaca ayat ini, kita itu suka-suka langsung terbersit, si fulan. Semoga Allah memberi mereka hidayah semuanya, karena belum sakaratul maut, karena masih ada kesempatan. Cuma si fulan yang kita langsung terbersit, ya ini memang sudah Allah singgung di sini, sehingga agamanya dijual menjadi orang yang mengeluarkan fatwa pesanan kayak ringan, gak risih. Kita melihatnya itu merinding.
para sahabat, kalau ada pertanyaan yang sifatnya minta fatwa, masing-masing sahabat berharap jangan dirinya yang menjawab, si fulan saja yang menjawab. Nah, si fulan juga memiliki pemikiran yang sama, jangan saya yang menjawab, si fulan saja yang menjawab. Sahabat Al-Bara' bin Azib radhiyallahu an, makanya saya punya anak tak kasih nama Al-Bara', nama sahabat. Al-Bara' bin Azib radhiyallahu an, dia menjumpai 120 sahabat, dia sendiri seorang sahabat, menjumpai 120 sahabat. Ketika ada pertanyaan, datang ke sahabat yang bertanya, yang pertama nggak mau jawab. Permasalahan ini beralih ke sahabat yang kedua, dia pun nggak mau jawab. Beralih ke sahabat yang ketiga, nggak mau jawab. Sampai 120 sahabat nggak mau jawab, kembali sahabat yang pertama lagi. Jadi fatwa itu perkara besar. Fatwa itu perkara besar sampai orang meskipun tahu, semoga yang lain saja yang menjawab. Kita juga melihat Abdurrahman bin Auf, Abu Abdurrahman, Abdullah bin Mas'ud, yang punya kunyah Abu Abdurrahman. Ketika Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu an melihat halaqah-halaqah di masjid, halaqah-halaqah di masjid, zikir berjamaah dengan dikomandoi, sabbihu mi'ata marat, bertasbihlah 100 kali, masing-masing subhanallah, 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 hamidu mi'ata marat, bertahmidullah 100 kali, alhamdulillah, alhamdulillah, dikomandoi seperti itu, zikir jamaah. Abu Musa al-Asy'ari tahu itu kemungkaran. Zikirnya benar, zikirnya diajarin oleh Nabi, tapi tata cara dikomandoi seperti itu gak pernah ada dari Nabi. Tahu kemungkaran, tapi dia gak langsung mengingkari. Kenapa? Dia merasa ada orang yang berhak untuk berfatwa. Dia lari ke rumahnya siapa tadi? Abdullah bin Mas'ud. Dan itu malam-malam, jamnya jam sepertiga malam terakhir, karena yang disaksikan itu sepertiga malam terakhir. Ketuk rumahnya, kemudian disampaikan apa yang terjadi di masjid. Abdullah bin Mas'ud segera bergegas, maka marah-marah Abdullah bin Mas'ud, wahai orang-orang yang cepat binasa, baju Rasulullah belum lapuk, bejananya belum pecah, betapa cepatnya kalian binasa wahai umat Muhammad. Mereka yang diingkari tidak ridho diingkari. Apa yang diingkari ini kebaikan. Ya Abu Abdurrahman, ya Abu Abdurrahman, kuliahnya Abu Abdurrahman, kami berzikir, jadi kami merasa dekat dengan Allah, kami merasa takut kepada Allah, neraka dekat dengan kami berzikir, surga dekat dengan kami. Kami jadi takut dosa, kami menangis. Terlebih ini waktunya sepertiga malam terakhir, waktu yang paling utama. Ada apa kalian mengingkari kami? Wahai Abu Abdurrahman, kami berbuat kebaikan. Abdullah bin Mas'ud mengatakan, kam min muridil khair la yusibahu. Betapa banyak orang yang menginginkan kebaikan tapi tidak mendapatkannya. Mereka menginginkan kebaikan, bukan kemaksiatan. Zikir di masjid di waktu yang paling utama sepertiga malam terakhir. Tapi Abdullah bin Mas'ud mengatakan, kam min muridil khair la yusibahu. Betapa banyak orang yang menginginkan kebaikan tapi tidak mendapatkannya, karena caranya bikin-bikin sendiri, meskipun lafadznya benar, tapi caranya bikin-bikin sendiri. Nah, yang mau kita sampaikan adalah, kenapa Abu Musa al-Asy'ari tidak langsung mengingkarinya sendiri? Karena dia merasa ada yang lebih berhak. Perkara fatwa itu perkara besar. Tetapi kemudian terjadi zaman sekarang, fatwa itu sesuatu yang ringan. Bukan saja sesuatu yang ringan, malah menjadi pesanan. Saya harus berfatwa apa? Ayat gampang tak cari-cari, hadis gampang tak cari-cari, tak otak-atik. Nanti yang dipesankan apa? Jadi kita itu sampai kaget dan merinding melihat orang-orang yang demikian. Apalagi melihat gelarnya yang sedemikian tinggi gitu ya. Nah, maka jawabannya adalah, sudah Allah ingatkan dalam ayat yang kita baca, wa kanu qauman mujrimin. Apa tafsirnya? Itulah hukuman dari Allah untuk mereka, sehingga mereka dibiarkan di dalam kesesatan, gak bisa melihat kebenaran. Soalnya datang kebenaran dilewatkan, datang kebenaran dilewati,
Datang kebenaran nggak pernah diambil, dilewat begitu saja. Akhirnya ya nggak bisa memandang kesesatan dan kebenaran sebagai sesuatu yang ada dinding pemisahnya. Nggak bisa, melihatnya ya sama saja, ringan udah. Berbuat kesesatan, mengatakan kesesatan, berbuat kemungkaran, mengatakan kemungkaran, ringan saja. Loh gimana kembali kepada kebenaran? Kebenarannya nggak dilihat tuh. Nah, itu ulahnya sendiri. Wal'iyadzubillah. Semoga kita terhindarkan dari yang demikian. Terhindarkan dari wakanu qaumam mujrimin. Semoga bermanfaat. Ini sudah Isya, nggak dilanjut nih, sampai sini dulu. Insyaallah kita lanjut yang akan datang, tentang kelanjutan tadi yang tadi sudah kita sampaikan. Mereka datang kepada Nabi Musa, kemudian meminta Nabi Musa berdoa, kemudian Allah hilangkan, dan mereka ketika meminta berjanji akan beriman dan akan mengirim Bani Israel, tapi tetap aja. Itu insyaallah ayatnya kita bacakan pertemuan berikutnya insyaallah. Terima kasih dan mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassallallahu Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.